Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isaguji. Sekarang kita masuk pada pembahasan Ar-Rosmutam atau definisi deskriptif sempurna setelah sebelumnya kita menuntaskan pembahasan haddun tam dan haddun nakis. Apa itu ar-rosmutam? Ar-rosmutam itu adalah definisi yang tersusun dari jinsun korib dan khosoh lazimah, aksiden khusus yang melekat kepada mu'arrafnya. Ini yang disebut dengan ar-rosmutam. Warrosmutamu dan adapun ar-rosmutam, definisi deskriptif sempurna, wahwa dan adapun ar-rosmutam, alladzi ialah yang yatarakabu tersusun apa alladzi min jinsi syai'il qarib dari genus sesuatu al-qarib yang dekat. Asyai' yang dimaksud adalah mu'arraf. Wa khawasihi dan aksiden khususnya asyai' al-lazimati yang melekat lahu terhadap asyai'. Jadi ar-rosmutam itu adalah definisi yang tersusun dari jinsun qarib dan khosoh lazimah. Kal hayawanid dhahiki ialah seperti al hayawanud dhahik. Ini menjadi khobar dari ar-rosmutam. Warrosmutamu dan adapun ar-rosmutam kal hayawanid dhahiki ialah seperti al hayawanid dhahik, sama seperti di atas ya. Wal haddun nakisu dan adapun al haddun nakis kal jismin natiki ialah seperti al jismun natik. Jadi ini menjadi khobar. Kal hayawanid dhahiki seperti al hayawanud dhahik, makhluk hidup yang tertawa. Al-dhahik maksudnya di sini adalah bil quwwah. Karena di sini musannif mensyaratkan khosohnya harus lazimah. Al-dhahik bil quwwah itu yang lazimah terhadap insan. Sementara al-dhahik bil fi'li itu mufariqah. Artinya terpisah, bisa terlepas dari insan. Jadi yang dimaksud dengan al-dhahik di sini adalah al-dhahik bil quwwah. Kal hayawanid dhahiki ialah seperti al hayawanud dhahik fi ta'rifil insani di dalam mendefinisikan al insan. Apa contoh dari ar-rosmutam? Contoh dari ar-rosmutam itu adalah mendefinisikan insan dengan hayawanun dhahik. Hayawanun dhahik ini merupakan definisi rosmuntam bagi insan. Kenapa rosmuntam? Karena terdiri dari jinsun korib. Apa jinsun koribnya? Yaitu hayawan. Hayawan ini merupakan jinsun korib bagi insan. Dan terdiri dari khosoh lazimah. Apa itu khosoh lazimahnya? Yaitu al-dhahik bil quwwah. Karena al-dhahik bil quwwah ini merupakan aksiden khusus yang senantiasa melekat kepada insan. Sekarang akan membahas alasan kenapa disebut dengan ar-rosmutam. Amma kaunuhu adapun adanya
ar-rosmuntam. Rosman ialah rosem. Kenapa disebut dengan rosem? Fali anna rosmad dari ialah karena sesungguhnya apa alamat rumah atau peta rumah, asaruha ialah efek adar, efek rumah atau jejak rumah. Rosmudar, rosem atau alamat dari suatu rumah atau peta dari suatu rumah itu merupakan efek yang ditimbulkan oleh rumah. Alamat rumah bukan rumah. Cuman tatkala ada rumah, di situ pasti diikuti dengan alamat rumahnya. Itu yang dimaksud dengan rosmudar atharuha. Jadi alamat rumah itu senantiasa melekat kepada rumah. Meskipun alamat rumah itu bukan esensi rumah. Jadi rosmudar alamat rumah itu tidak masuk pada bagian esensi rumah. Cuman alamat rumah itu senantiasa mengikuti, senantiasa melekat kepada rumah. Setiap ada rumah, maka di situ pasti alamat rumahnya, jejak rumahnya, efek atau ini ya, alamat rumahnya, peta rumahnya senantiasa mengikuti rumah itu. Jadi rumah melahirkan efek alamat rumah, melahirkan efek atau dampak alamat rumah. Karena itu ini disebut dengan rosem. Begitu juga dengan definisi rosmutam ya, dengan definisi rosem. Kenapa ar-rosem itu disebut dengan rosem, definisi deskriptif itu disebut dengan rosem? Iya, karena khosoh lazimah di sini, khosoh lazimah ini tidak masuk kepada esensi insan. Contoh di dalam contoh al-hayawanun dhahik. Dhahik tidak masuk di dalam esensi insan. Cuman setiap kali ada insan, maka melahirkan dhahik. Dhahik ini, dhahik bil quwa maksudnya, dhahik bil quwa ini senantiasa mengikuti insan meskipun dhahik bil quwa ini bukan bagian dari esensi insan. Jadi insan selalu melahirkan efek dampak. Dampaknya apa? Dhahik. Walamma kana ta'rifu dan tatkala ada at-ta'rifu apa definisi bil khassatil lazimati ialah dengan aksiden khusus al-lazimati yang melekat allati yang hiya adapun allati min asari syai'i ialah dari efek-efek sesuatu, dari efek-efek asyai sesuatu yang dimaksud dengan asyai di sini adalah mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. Khosoh lazimah itu merupakan asaril mu'arraf, yaitu efek yang ditimbulkan oleh mu'arraf. Dia bukan bagian dari mu'arraf, tapi yang selalu ditimbulkan oleh mu'arraf, bukan bagian mu'arraf, tapi senantiasa dilahirkan, senantiasa melekat kepada mu'arraf. Karena maka ada apa ta'rif bil khosatil lazimah, ta'rifan ialah definisi bil asari dengan efek, dengan jejak ya, atau jejak ya, atau dampak ya. Asar itu bisa jejak, bisa efek, bisa dampak. Wa amma kaunuhu tamman dan adapun adanya arrosmutam tamman ialah tam, disebut dengan tam, disebut dengan sempurna. Kenapa? Fali musyabahatihi ialah karena miripnya ar-rosmutam al-haddad tammah terhadap definisi analitik sempurna terhadap haddun tam. Min haitsu innahu dari segi innahu sesungguhnya ar-rosmutam wudi'ah ialah diletakkan fihi di dalam ar-rosmutam al-jinsul qaribu apa jenis dekat wa quyida dan diikat atau dibatasi apa al jinsul qarib bi amrin dengan perkara yakhtasu yang khusus apa amrin bisyai'i dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan asyai di sini adalah muarraf. Kenapa arros mutam ini disebut dengan tam? Ya, karena arros mutam itu mirip dengan haddun tam karena sama-sama ada jinsun koribnya. Nah, jinsun korib ini ya di dalam arros mutam kemudian dibatasi, diberi koid dengan
khosoh lazimah. Itu alasan kenapa arros mutam disebut dengan arros mutam. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.